Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayamuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para santri yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi taufiqillah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bacaan kitab adab ya bagi para penuntut ilmu. Kita masuki adab yang ke-8 adalah as-sidqu wal amanatu. Ini adab yang ke-8. Kemarin kita sudah sebutkan ini ketika belajar kita harus sabar. Harus banyak proses yang kita lewati sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ya, mendapatkan ilmu sebagaimana para ulama salaf dulu mereka mendapatkan ilmu itu dengan penuh kesabaran dan tidak berleha-leha. Mereka mendapatkannya dengan penuh kesusahpayahan, capek, letih, ya, menahan rasa lapar, kehausan, meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Kemudian berikutnya adalah as-sidqu wal amanatu. Ini jujur dan amanah. Yang jujur ini lawannya dusta, wal amanah ini lawannya khianat. Maka pembahasan kali ini memang agak cukup panjang ya, insyaallah. Kita akan bahas semuanya insyaallah. Namun kita kelompokkan ada 2 kelompok. Kita bahas tentang jujur dulu dan amanah. Kemudian nanti akan disinggung sedikit tentang masalah dusta dan khianat ini. Ya. Jujur dan amanah, tentu kita berbicara jujur. Apa sih jujur itu? Ya, jujur itu ya perkataannya atau perbuatannya itu benar. Itu jujur namanya. As-sidqu, ucapan yang dilontarkan, perbuatan yang dilakukan itu benar. Tidak menyelisihi. Ya, tidak menyelisihi. Kalau amanah, demikian pula. Perbuatannya dan perkataannya itu amanah. Ini bisa dipercaya. Bisa dipercaya, bisa dipegang. Omongannya dan perbuatannya bisa dipegang, bisa dipertanggungjawabkan. Itu orangnya amanah. Ya. Dan amanah ini, atau jujur dan amanah ini, ketahuilah wahai saudaraku, dia adalah min abradil akhlaqir rusuli alaihi salatu wassalam. Amanah ini adalah min abrazil akhlaqir rusul alaihi salatu wassalam. Ini termasuk sifatnya orang-orang yang mulia. Sifatnya para rasul. Sifatnya para anbiya. Ini jujur dan amanah. Sifatnya ahli iman, sifatnya orang-orang yang ya khasyah, sifatnya para ulama. Ya. Sifatnya Nabi Nuh, sifatnya Nabi Hud, sifatnya Nabi Saleh, sifatnya Nabi Lut, sifatnya Nabi Syuaib. Iya. Ini termaktub semuanya sifat mereka ini di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 107. Demikian pula dalam Quran surah Asy-Syu'ara 125. Kemudian dalam Quran surah Asy-Syu'ara juga 143, 162 dan 178. Dan dalam surah Ad-Dukhan ayat 18. Surah Ad-Dukhan ayat 18. Ini sifatnya para nabi, sifatnya para rasul, mereka jujur dan amanah. Iya. Yukhbiruna Allah azza wa jalla anna kulla rasulin min haula qad qala liqaumihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita dalam ayat yang kita baca tadi, ya, bahwasanya semua rasul, semua nabi, mereka semuanya berkata kepada kaumnya, inni lakum rasulun amin. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya saya adalah rasul untuk kalian yang sifatnya adalah amin. Ya, terpercaya. Terpercaya. Amanah ini muncul itu dari sifat jujur yang dimilikinya.
Ya, amanah itu muncul karena memiliki sifat jujur dalam diri para nabi. Ya. Orang itu dikatakan amanah mesti dia memiliki sifat jujur. Mustahil dia mendapatkan predikat gelar amanah kalau dia nggak jujur. Makanya seluruh rasul dan nabi mereka orang-orang yang jujur. Lihatlah bagaimana sifat jujurnya Nabi SAW. Potret sifat jujur beliau ini. Para santri yang saya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini bisa dibuktikan orang-orang yang memusuhi beliau mengakui akan sifat jujur dan amanahnya Nabi SAW. Ya, kalau tadi kan sudah jelas ya ayat-ayat di atas tadi. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Syuaib dan yang lainnya itu mereka sudah jelas inni lakum rasulun amin. Sekarang bagaimana dengan Rasul kita alaihi salatu wassalam? Ya. Secara umum sudah jelas. Mereka adalah orang yang amanah. Sifat amanah ini muncul terlahir karena dia memiliki sifat jujur. Karena memiliki sifat jujur. Baik. Kesaksian sifat jujur Nabi SAW, Nabi ini sifatnya jujur, itu dibuktikan dengan kesaksian orang-orang Quraisy secara umum. Kesaksian orang-orang Quraisy secara umum. Ini bisa dilihat. Ya dari sejarah-sejarah yang ada, coba dibaca dalam kitab ya sejarahnya atau sirah Nabawiyah SAW, baik sirahnya Ibnu Hisam atau Syekh Safirah Mubarakpuri. Ini bisa dibaca di kitab tersebut. Ya. Nah, kesaksian orang Quraisy secara umum, qad syahidal kuffar Quraisyun lahu bil amanati wasidq wad dalilu ala zalika indama ikhtalafu indal bina'il Ka'bah. Ya, ini kesaksian orang-orang Quraisy tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau ini orangnya amanah dan jujur. Buktinya mana? Ketika mereka berselisih pendapat, ya, ketika mereka berselisih pendapat membangun Ka'bah. Fi man yada'ul hajar. Siapa di antara mereka yang akan meletakkan hajar? Mereka berselisih ini, siapa yang berhak untuk meletakkan hajar aswad pada tempatnya? Ya, hakamu awwala dakhil alaihim, akan mereka sepakat. Ya, mereka sepakat bahwasanya orang yang berhak meletakkan hajar tersebut, ya, mereka orang yang pertama kali ya masuk ke dalam ya Masjid Makkah Mukarramah, ya. Orang yang pertama kali masuk ke dalamnya. Ini ke dalam Ka'bah tersebut. Fa iza bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhil. Maka Nabi lah yang pertama kali memasukinya. Wa zalika qabla nubuwatihi, dan ini terjadi sebelum tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka apa yang mereka katakan? Hadza Muhammadun amin. Hadza Muhammadun al-amin qad radina bihi. Insyaallah. Ini adalah ini tazkiyah mereka ya. Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang al-amin, yang terpercaya. Dan kami ridho Nabi Muhammad SAW yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, pada tempat semulanya. Iya. Masya Allah, ini kesaksian orang Quraisy secara umum. Bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling jujur dan amanah. Demikian pula kesaksian Abu Jahal. Ya, kesaksian Abu Jahal. Wa warada ana Abu Jahal qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam inna la nukadzibuka wa ma anta fina bimukadzibin walakin nukadzibu bima ji'tu bihi. Ini perkataan Abu Jahal, gembongnya Quraisy, pemukanya Quraisy, seniornya Quraisy. Abu Jahal mengatakan, ya, berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kami ini tidak mendustaimu, tidak membohongimu. Ya.
Dan begitu pula, engkau tidak berbohong kepada kami. Akan tetapi yang kami dustakan, yang kami bohongi itu apa yang engkau bawa. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul. Ya, jadi Abu Jahal tidak membohongi pribadinya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dibohongi oleh Abu Jahal adalah apa yang dibawa oleh Rasul kita. Apa yang dibawa oleh Rasul kita? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingkari, dibohongi oleh Abu Jahal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Wahai Muhammad, sungguhnya kami ini mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan kepadamu itu membuat kamu sedih. Ya. Jadi Allah mengetahui apa yang mereka ucapkan. Ini orang-orang kafir Quraisy ini. Sehingga Nabi kita ini merasa sedih dengan apa yang mereka lontarkan. Fa innahum la yukadzibunaka, Muhammad. Ya, mereka itu tidak mendustakanmu. Ya, ini bentuk menghibur Nabi SAW. Allah menghibur Nabi SAW. Sungguhnya mereka itu bukan mendustakan kamu. Walakinna zalimina, akan tetapi orang-orang zalim, mereka terhadap ayat-ayat Allah mereka ingkari, mereka menolak. Jadi mereka mendustakan ayat Allah, bukan Nabi Muhammad SAW yang mereka dustakan. Jadi yang didustakan apa yang dibawa oleh Rasul kita. Ya. Maka faedahnya akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai seorang dai menyampaikan risalah kepada Allah, kepada manusia, kita didustakan oleh orang, ya, yakinlah apa yang kita alami saat sekarang ini sudah dialami Rasul. Ingat, Rasul yang didustakan bukan, tapi yang didustakan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih kalau kita misalnya dakwah kita enggak diterima, ditolak sana sini. Enggak usah sedih. Ya, mereka tidak mendustakan kita. Tentunya kita kalau memiliki sifat jujur sifat jujur dan amanah. Mereka tidak akan mendustakan kita. Tapi yang mereka dustakan adalah apa yang kita sampaikan kepada mereka berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala, berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, kata beliau, yaqulu ta'ala musalliyan li nabiyhi fi takdzibihi qaumihi lahu wa mukhalafatihim iyyahu. Ini bentuk Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya mendustakannya, ketika kaumnya menyelisihinya. Ya, tidak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sedih. Ya. Ini kesaksian Abu Jahal dan kaumnya. Dan demikian pula suatu ketika ada kisah yang menarik dari pemuka Quraisy, di mana mereka ini 3 orang, secara bersamaan yang mereka nggak ada sepakat terlebih dahulu. Selama 3 hari dan 3 malam mereka berturut-turut mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW. Ini mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka nggak sepakat. Nggak sepakat ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Siapakah 3 orang ini? 3 orang ini pertama Abu Jahal. Yang pertama adalah Abu Jahar atau Abul Hakam. Yang kedua adalah Abu Sufyan bin Harhab. Kemudian yang ketiga adalah Al-Akhnas ibnu Syuraik. Mereka ingin mendengarkan bacaan Nabi SAW di tempat yang berbeda. Dan mereka nggak sepakat, nggak tahu. Ternyata Abu Jahal juga dengarkan apa yang dibaca Nabi SAW. Sufyan juga, Al-Akhnas bin Syuraik juga. Jadi mereka malamnya mereka mendengarkan bacaan Nabi SAW, sampai subuh. Subhanallah sampai subuh mereka mendengarkannya. Ini silakan dibaca dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini.
Nah, saya singkat saja ceritanya. Saya ringkaskan ceritanya. Maka mereka kan mendengarkan ayat itu, mendengarkan apa-apa yang dibaca oleh Nabi SAW dari Al-Quran. Mulai dari malam sampai subuh. Ya. Sampai subuh. Kemudian setelah subuh mereka pulang balik ke rumah masing-masing. Nah, di pertengahan perjalanan atau di manalah begitu ya, akhirnya mereka bersatu, berkumpul, bertemu. Ya, kamu nih dari mana? Misalnya bahasa kita gitu ya. Kamu nih dari mana? Habis dengar bacaan Nabi Muhammad ya? Iya. Akhirnya mereka ya setelah itu berjanji melakukan kesepakatan, besok kita nggak boleh dengarkan Muhammad lagi. Nggak boleh dengarkan bacaan Muhammad lagi. Iya, mereka sepakat. Ya. Udah berlalu, besoknya mereka ingin mengulang lagi. Mereka kan udah sepakat tadi ya, nggak akan mau dengar lagi. Nggak sepakat. Akhirnya mereka mengulangi lagi dengarkan Nabi Muhammad SAW baca. Nah, di tempat yang berbeda. Sama-sama. Di antara mereka nggak ada yang mengetahui gitu. Nah, sampai subuh balik lagi ke rumah, temu lagi di perjalanan dan mereka saling mencela. Oh gitu, kalau bahasa kita kan udah janji. Kamu gimana? Kita udah sepakat, udah berjanji nggak akan dengarkan bacaan Muhammad lagi. Ya, nggak mau dengarkan bacaan Muhammad lagi SAW. Terus gimana? Ya sudah, besok kita nggak akan dengarkan lagi. Akhirnya mereka pulang, ya. Dan di hari yang ketiga mereka mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW lagi sampai subuh, ya. Mereka mendengarkan bacaan mereka sampai subuh. Ya, akhirnya mereka ketemu lagi. Ya. Di antara mereka bertemu lagi. Maka Al-Aknas ya, setelah hari ketiga itu keluar dari rumah Abu Sufyan. Ya, itu sebelumnya itu ya. Abu Sufyan ya, Al-Aknas ya, sambil mengambil tongkatnya lalu pergi ke rumah Abu Sufyan. Lalu setelah sampai di rumah Abu Sufyan, dia bertanya kepada Abu Sufyan. Ya. Dia bertanya, ceritakan kepadaku kesanmu, apa yang kamu simpulkan setelah mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan menjawab, hai Abu Sa'labah, demi Allah sesungguhnya aku telah mendengar banyak hal yang aku ketahui dan banyak pula hal yang tidak aku ketahui. Ya. Maka Ahmad mengatakan, ya, mengiyakan, sama, saya pun juga begitu. Ya, saya memahami denganmu, banyak yang aku ketahui dan banyak pula yang tidak aku ketahui. Maka Anas keluar dari rumah Abu Sufyan lalu menuju rumah Abu Jahal. Langsung masuk ke rumah Abu Jahal berkata, hai Abul Hakam, ya, bagaimana pendapatmu tentang apa yang telah kamu dengar dari bacaan Nabi Muhammad SAW? Maka Abu Jahal menjawab, seperti apa yang kamu dengar? Ya, Abu Jahal melanjutkan, kami bersaing dengan Abdul Manaf dalam kedudukan dan kehormatan. Ya. Mereka orang-orang Abdul Manaf itu memberi makan. Kemudian mereka, ya, kami pun juga ikut memberi makan. Mereka membantu, ya, mengadakan angkutan. Kami pun juga berbuat yang sama, kata beliau. Mereka memberi, kami pun juga ikut memberi. Hingga manakala kami berlutut di atas kendaraan dalam keadaan lemah dan tersendera. Mereka mengatakan bahwa dari kalangan kami ada seorang nabi yang selalu didatangi oleh wahyu dari langit. Maka bila kami menjumpai ini, demi Allah kami tidak akan beriman kepadanya selama-lamanya, tidak akan percaya kepadanya. Maka Anas bangkit dan meninggalkan, ya, Abul Hakam. Jadi mereka kecemburuan. Ya, mereka tidak bisa menyaingi, ya, Bani Abdul Manaf dalam hal kebaikan. Jadi mereka di kabilahnya
Abu Hakam dia tidak mereka jumpai nabi di mereka, tapi di Abdul Manaf itu ada seorang nabi. Akhirnya mereka kalau bahasa kitanya adalah iri dan dengki atau hasad, ya. Sehingga mereka dengan sombongnya, ya, Abu Hakam mengatakan saya benar-benar akan mengingkari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, Al-Akhnas bin Syuraik ini bertemu dengan Abu Jahal ketika di perang Badar dan bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hakam." Ini sebutan Abu Hakam ini, ya, di tengah-tengah orang kafir, ya. Dan orang muslim menggelarinya Abu Jahal. Di sini tidak ada satu orang Quraisy pun, kata beliau, ya. Tidak ada satu orang Quraisy pun selain aku dan kamu yang mendengarkan perkataan, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beritahu kepada saya, wahai Abu Jahal, Abu Hakam, tentang Muhammad. Apakah ia orang jujur atau pendusta? Nah, ini syahidnya di sini. Maka Abu Jahal mengatakan, demi Allah, celaka engkau, waihak. Wallahi waihak, celaka kamu. Sesungguhnya Muhammad, fa'innahu Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah shadiq, adalah orang-orang yang jujur, al-amin. Dia sama sekali tidak pernah berbohong. Ya. Tapi kata beliau, kalau anak-anak Qusay dengan masalah al-liwa, ini mengatur urusan perang, atau hijabah, memegang kunci Ka'bah dan pengaturannya, siqayah, kemudian memberi jamaah haji minum, dan juga nubuwah kenabian. Sementara Quraisy yang lain itu bagian apa? Gitu. Quraisy lain tidak dapat bagian. Semuanya, ya, dari anak Qusay dapat semuanya. Kalau dari Quraisy lain nggak dapat bagian. Ini yang buat mereka cemburu, akhirnya mereka mendustakannya. Nah, ini dua dalil, ya, yang membuktikan Nabi SAW orang yang jujur dan amanah. Kesaksian orang Quraisy secara umum, kesaksian Abu Jahal, ya, kemudian kesaksian Abu Sufyan yang terakhir. Ya, kesaksian Abu Sufyan yang terakhir tentunya sebelum beliau masuk Islam. Ya, dan ini hadisnya panjang, ikhwan, ya. Akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persantri yang saya muliakan. Hadisnya sangat panjang. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari di bab Bad'il Wahyi, hadis yang ke-7 atau yang ke-6. Ya, singkatnya adalah Abu Sufyan ini kan orangnya jago berdagang ke negeri Syam, gitu kan. Suatu ketika beliau pergi ke Romawi, bangsa Romawi, Raja Heraklius begitu. Kemudian terdengarlah di Raja Heraklius ini, beliau kan menuliskan surat, Nabi SAW menuliskan surat kepada Raja Heraklius. Yang isi surat dari Nabi SAW itu, innahu, sesungguhnya surat ini adalah min Muhammad. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ila Heraklius, ya, Malik Rum, ya, atau Malikir Rum, kepada rajanya Rum. Ya, masuk Islamlah kalian, masuk Islamlah engkau, ya, maka engkau akan selamat. Kemudian lanjutnya isi surat tersebut kepada Herakl, ya, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai Herakl, sembahlah Allah saja, sembahlah Allah saja oleh kalian, wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Ya'muruna bis shalah, kami diperintahkan untuk salat, maka salatlah kalian. Waz zakah, demikian pula zakat. Was sidq, jujur. Wal afaf, saling memberi maaf kepada orang lain. Wasillati, dan saling menyambung silaturahim. Nah, ini isi suratnya Nabi SAW. Maka ketika dia Raja Herakl ini mendengar Abu Sufyan, maka dipanggillah Abu Sufyan ini, didatangkan kepada Raja Herakl dan ditanya oleh raja waktu itu. Ya, apa pertanyaan raja kepada Abu Sufyan? Ya,
tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mananya adalah, wahai Abu Sufyan, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengahmu? Nasabnya di tengah-tengahmu. Maka Abu Sufyan menjawab, nasab Nabi itu dari kalangan bangsawan. Ya. Kemudian tanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakan sebelum dia? Ya. Maka Abu Sufyan tidak ada. Apakah bapaknya seorang raja? Enggak, bukan seorang raja, kata beliau. Kemudian kalau pengikutnya orang terpandang atau orang-orang yang lemah atau orang-orang yang rendahan? Maka Abu Sufyan mengatakan orang lemah, orang rendahan. Pengikutnya bertambah terus atau tidak? Atau justru malah berkurang? Oh enggak, bertambah terus, kata Abu Sufyan. Kemudian setelah itu ada enggak orang yang murtad karena dongkol kepada agamanya? Oh enggak ada, kata Abu Sufyan. Ya, kamu pernah mendapati Muhammad berdusta atau tidak? Nah, dia enggak pernah sama sekali. Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Nah, ini kesaksian Abu Sufyan, Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Jujur beliau. Kalau begitu, Nabi Muhammad pernah curang enggak? Oh enggak, Nabi Muhammad SAW tidak pernah curang. Yang selalu amanah beliau ini. Ya. Terus, kalian memeranginya? Iya, saya perangi dia. Ya. Kemudian kalau setelah perang gimana keadaannya? Maka Abu Sufyan jawab, kami banyak sering melakukan perangan. Terkadang kami kalah, kata beliau, terkadang kami menang. Iya. Kemudian apa yang diperintahkan kalian? Ya, ini kan surat sudah sama Abu Sufyan, sama raja ini, sudah ditulis sama raja. Raja sudah tahu, ya. Kemudian disampaikan oleh ingin ingin mengcross check benar nggak ajaran Nabi Muhammad ini, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Sufyan mengatakan yang diperintahkan kepada kami itu adalah sembahlah Allah saja, jangan menyekutukannya, tinggalkan perkataan nenek moyang kita, dan juga perintahkan salat, menegakkan menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, saling menyentuh rahim. Ya. Jadi dialog antara Raja Herakl dengan Abu Sufyan ini dengan penerjemah tentunya. Ya. Maka setelah itu, singkat ceritanya, ya selesai dialog tadi, maka Raja Herakl itu menyimpulkan ya. Tadi kan kamu saya jawab, ya, bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari pengikutnya pengikutnya banyak dari kalangan orang duafa, orang lemah. Maka memang begitulah pengikut Rasul, memang dari kalangan orang-orang lemah. Saya kan juga bertanya tadi, apakah selalu berkurang atau bertambah? Kamu jawab selalu bertambah. Nah, memang begitulah pengikut Rasul. Karena keimanan sudah menjadi sempurna, sudah melekat dalam diri mereka, selalu bertambah. Saya juga tanya tadi, apakah ada yang murtad juga? Enggak ada, kata kamu. Memang begitulah. Iman kalau sudah masuk dalam tubuh seorang, dia akan bersemi. Akan terus kuat gitu. Saya juga bertanya kepada kamu tadi, pernah berlaku curang? Enggak pernah. Kamu katakan dia orang yang paling jujur, paling amanah, enggak mungkin curang. Ya begitulah orang Rasul. Ya. Tadi saya bertanya, apa yang kamu perintahkan? Apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu jawab, mintakannya adalah hanya menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya. Dan kita tidak memerintahkan kita untuk salat, menunaikan zakat, jujur dan maafkan, silaturahim, seterusnya. Ya, seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Ini perkataan Herakl. Seandainya perkataan kamu ini benar, wahai Abu Sufyan, niscaya pasti Nabi Muhammad SAW akan menguasai kerajaan aku ini. Ya. Kata Raja Herakl, kalau saya menemuinya, maka saya akan membasuh kedua kakinya. Kemudian Herakl meminta surat yang dibawa oleh dia, para penguasa negeri Basra, maka diberikanlah surat itu kepada Herakl.
Jadi surat belum diterima oleh Raja Heraklius ya. Saya ralat perkataan pertama tadi, belum diterima. Beliau hanya mendengar bahwasanya Nabi SAW mengirim surat kepada beliau, belum beliau baca. Maka beliau baca yang isinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin, dari Muhammad SAW, hambanya dan rasulnya, ila Heraklius, ya penguasa Raja Romawi, dan seterusnya. Nah, intinya itu sekalian, ikhwas sekalian, ya ada 3 kesaksian, ya bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang-orang yang jujur dan orang-orang adalah yang amanah. Disaksikan oleh orang kafir Quraisy secara umum, kemudian disaksikan juga oleh Abu Jahal dan Abu Sufyan, ya bahwasanya Nabi kita orang yang jujur dan amanah. Ya, tentu kebalikan dari jujur ini adalah dusta dan khianat. Dusta dan khianat. Dusta wal khianat ini min arzalis sifatin wa akhbahiha. Dusta dan khianat ini adalah sifat yang paling hina, yang paling rendah, yang paling jelek. Wala yumkinu lil mu'min alladhi nuwarallahu qalbahu bil iman ayatasifa bi ayyi minhuma. Gak mungkin seorang mukmin yang Allah sinari hatinya penuh dengan keimanan memiliki 2 sifat yang hina ini. Dusta dan khianat ini sifatnya orang munafik. Dusta dan khianat sifatnya orang munafik. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafikun ayat 1 ya. Allah mengatakan, "Ija'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang munafik, mereka bersaksi atau mereka mengatakan, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Ya. Wallahu, Allah zat yang paling mengetahui bahwasanya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah pun bersaksi, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafikin lakazibun, benar-benar sudah melakukan kedustaan. Ya, mereka pura-pura saja, oh kamu adalah Rasul Allah. Ini munafikin. Ya. Nah, ada tanda orang munafikin itu idza hadatsa kadzdzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Ini tanda mereka. Ya. Kalau terpenuhi ketiga tanda seperti ini adalah orang munafik tulen ini. Kalau salah satu di antaranya, ya, ini hanya sebatas munafik saja sampai dia meninggalkan sifat munafik ini. Jika dia berbicara dia dusta, jika berjanji dia khianat, mengingkari, ya. Jika dia diberikan amanah dia mengkhianatinya. Jadi seorang mukmin yang Allah sinari hatinya dengan keimanan gak mungkin memiliki kedua sifat ini. Gak mungkin. Sifat dusta dan khianat. Ya. Maka bagaimana pula seorang penuntut ilmu syar'i memiliki kedua sifat seperti ini? Yang mana kita ketahui, alladzi tada'u lahul malaikatu ajnihataha ridhan bima yasna'u, yang malaikat itu membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu ya karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berusaha walladzi yas'a li husuli ala mirasil anbiya, para penuntut ilmu itu mereka berusaha untuk mendapatkan warisan para nabi. Loh, kok bisa mereka dusta dan khianat? Mustahil, enggak mungkin seorang mukmin seperti itu. Orang munafik, iya, dia dusta dan amanah. Para penuntut ilmu syar'i yang Allah berikan keimanan dalam jiwanya, dan malaikat pun mengepakkan sayap kepadanya, ridho terhadap apa yang mereka lakukan, tidak mungkin melakukan sifat dusta dan khianat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat terhadap Allah dan Rasul, dan jangan pula kalian khianat terhadap amanah yang telah aku berikan kepada kalian sementara kalian itu tahu. Jangan khianat. Ya,
Fal ilmu amanatun, ilmu ini adalah amanah. Wa mas'uliyatu yang bagi tahammuluha wa ada'uha bisidqin wa khasyati minallahi subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah amanah dan dia akan ditanya ya tentang amanah yang Allah berikan kepada dirinya. Oleh karenanya para penuntut ilmu itu dia harus berhati-hati. Ya, berhati-hati menisbatkan sesuatu yang tidak benar kepada ya wal hazaru min ayyaqa talibul ilmi fi nisbati syai'in la yasihu ila Rasulillah sallam au qaulin ma lam yaqul. Ya. Sehingga seorang penuntut ilmu itu mereka hati-hati menisbatkan sesuatu yang tidak benar pada Rasul atau menisbatkan perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul. Ya, Nabi kita SAW sudah memperingati akan bahayanya ini. Ya, akan bahayanya ini. Wa qad hazara Rasulullah SAW min al-kadhib aw naqli riwayati aw tahawuni fiha. Nabi SAW sudah memperingatkan orang-orang yang berdusta dalam menukilkan riwayat-riwayat dari Nabi SAW atau bergampang-gampangan di dalamnya. Kama rawa al-Bukhari dari sahabat Ali radhiyallahu an qala Rasulullah SAW la tukadzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas nama saya, fa innahu man kadzdzaba alayya, siapa yang berdusta atas nama saya falyalijil nar, maka hambillah, maka bersiap-siaplah tempat duduknya dalam neraka. Dan riwayat lain faltabawa maq'adahu minan nar, kami siapkan tempat duduk mereka dari api neraka. Ini hati-hati bagi seorang penuntut ilmu. Mereka menyandarkan kepada Rasul, baik perbuatan dan perkataan kepada Rasul atau amalan sesuatu kepada Rasul. Ini Allah ancam. Nabi SAW peringatkan ya dengan ancaman tempat duduknya dalam neraka. Maka wahakaza qayam bagi litalabil ilmi ayataharra sidqa wal amanata fi ilmi inda talabi wa inda ta'limihi linnas. Ya, demikianlah seyogyanya seorang penuntut ilmu itu dia berusaha untuk berkata, ada berbuat jujur, amanah di dalam menyampaikan ilmu, ya, dalam belajar, ya, inda talabihi, ya, dalam belajar atau inda ta'limihi linnas, atau ingin mengajarkan ilmunya itu. Ya. Wa yatajannab ad-difa'a 'an al-ayati mas'alah ya'lamu anna al-haqqa bi khilafiha. Dan wajib membela ayat-ayat ya yang ia ketahui yang diselisih oleh orang-orang. Ya. Jangan sampai membela kesalahan. Kalau salah katakan salah. Kalau benar katakan itu benar. Jangan yang salah dibela atas kesalahannya. Ya. Dia sudah tahu kita dusta, jangan dibela atas kedustaannya. Dia sudah tahu berbohong, maka jangan dibela atas kebohongannya. Meskipun dia malah beli dirinya seorang ustadz, seorang kiai, dia terjerumus dalam kesalahan, dan kita tidak ingatkan mereka, ya, justru malah kita membela kesalahan tersebut. Ini bukan cirinya dai yang amanah, yang jujur. Ya. Dai yang jujur dan amanah, kalau dia salah, dia segera rujuk kepada Allah, segera rujuk kepada kebenaran, bukan yang benar, bukan yang salah dibenarkan. Nah, Allahu a'lam bissawab, ya. Maka ada nasihat dari ya Imam At-Tabari rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tanasahu fil ilmi, kalian saling berikan nasihat dalam hal ilmu. Fa inna khiyanata ahadikum fi ilmi ashaddu min khiyanati fi malih. Sesungguhnya salah satu di antara kalian khianat dalam masalah ilmu itu lebih parah, lebih bahaya, lebih rusak ketimbang khianat dalam masalah harta. Bukan berarti boleh ya. Wa innallaha sa'ilukum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan meminta, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada kalian pada hari kiamat nanti, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sedikit ikhwan sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan
ya para santri kami yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala manapun kita berada, ya, dan kaum muslimin dan kaum muslimat tentunya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang keutamaan dari sifat-sifat jujur, ya, insyaallah taala. Kita sebutkan hari ini, kita jelaskan itu adalah jujur dan amanah itu apa, jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, amanah dalam perbuatan dan perkataan. Ya, sifat amanah itu terlahir karena dia memiliki sifat yang jujur kepada Allah. Ya, seorang penuntut ilmu hendaknya juga berlaku jujur, dan kita juga sebutkan dalil-dalilnya bahwasanya seluruh nabi dan rasul, ya, mereka sifatnya jujur dan amanah. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat jujur dan amanah ini disaksikan, dia diakui oleh orang-orang Quraisy secara umum, diakui oleh Abu Jahal, diakui oleh Abu Sufyan, dan diakui pula oleh Al-Aqnas bin Suraid, ya, pemuka-pemuka kafir Quraisy. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Hayakumullah jami'an. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan jam 8 insyaallah.